Apakah Ini boleh betul, tidak bro. menikah seumur Ini hidup? Kayaknya pertanyaannya ini menunjukkan kepesimisan dalam hidup itu. Putus asa. Putus asa tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya ke Tuan Guru, apakah boleh tidak menikah seumur hidup, Ustaz? Aneh jamaah kita. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak mau mengikut sunnahku, falaisa minni, maka dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang menemui Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin. Ya Rasulullah, wahai Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana ibadah Nabi Muhammad SAW? Dijawab oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad itu sholatnya sampai bengkak kakinya, lalu kemudian beliau itu bersedekah seperti karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Lalu kemudian taqalluha, 3 orang ini merasa amal mereka kecil sekali. Yang satu mengatakan, kalau begitu asumu wala uftir, aku akan berpuasa, tak akan makan. Yang satu mengatakan, aqumu wala arqud, aku akan tahajud malam, tak akan tidur. Yang satu mengatakan, wa ana a'tazilun nisa, aku akan menjauhi perempuan. Kalau aku menikah hanya menghabiskan waktuku. Nanti kalau aku menikah punya anak, aku lupa beribadah. Kalau begitu lebih baik tak usah menikah. Kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Asumu, tiba-tiba Nabi mendengar, Nabi datang, Nabi bilang, ana akhsyakum wa atqakum. Aku orang yang paling takut pada Allah, aku orang yang paling takwa. Asumu, aku berpuasa, wa uftir, dan aku makan. Aqumu, aku tahajud malam, wa arqud, dan aku tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikah, punya istri, punya anak. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tak ikut sunnahku ini bukan umatku. Nah, jadi masalah hukum nikah ada kalanya wajib. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, siapa yang sudah mampu untuk menikah, sehat badannya, ada uangnya, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Tapi ada kalanya menikah itu menjadi haram. Ada orang yang mohon maaf kena penyakit, impotensi, terjatuh, AIDS, dia rusak organ tubuhnya, atau dia kena virus HIV/AIDS. Dia kalau menikah dia hanya akan menyiksa perempuan. Maka ulama Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah menulis satu kitab judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang lajang tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada nikah. Di antaranya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak menikah. Kalau ditelusuri kenapa dia tidak menikah? Karena kehidupannya lebih lama di penjara. Jadi kalau dia menikah, perempuan tersiksa. Ada lagi Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang kitabnya kita baca Subuh Rabu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Orangnya memang hobi menulis ilmu dalam bidang fikih. Ada kitabnya Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, kitabnya yang besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Dalam bidang hadis, kitab paling kecil Arba'in. Setelah itu Arba'in Nawawi, orang baca berlanjutnya Riyadhus Shalihin. Lalu kemudian dia syarah Sahih Muslim. Sahih Muslim itu dia syarah Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Dia tak menikah, orang yang zuhud. Nah, jadi ada beberapa orang. Tapi kalau untuk zaman sekarang, menikahlah, karena godaan yang luar biasa, fitnah luar biasa. Jadi jangan anak-anak muda berdalih, saya ikut Ibnu Taimiyah lah, saya ikut Imam Nawawi. Padahal kerjaannya nggak bergelut dengan ilmu. Iya. Jadi menikahlah, tidak boleh tidak menikah kecuali hanya ada pada sebab-sebab tertentu. Kalau tidak tertarik pada perempuan berarti sakit. Berobat supaya segera berubah selera itu. Sampai tak berselera sekali sama perempuan. Lewat anak gadis cuek aja dia. Nampak anak lajang meniti elir dia. Ini gawat itu. Ini, gawat itu. Itu ada bahaya, sesuatu parahnya. Parah. Mesti diperbaiki. Berobat, terapi. Insyaallah diberikan kesembuhan. Ruqyah. Wallahu a'lam. Insyaallah. Mudah-mudahan yang bertanya ini Allah kasih rezeki untuk menikah. Segera. Karena menikah itu kenikmatan. Allahumma la tadharhu fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan dia sendirian. Engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Inni mukatsirun bikumul umam.
Aku menjadi nabi yang paling bangga pada hari kiamat karena umatku paling banyak nanti. Tazawwajul walud al-wadud, nikahi perempuan yang subur dan penyayang. Dari mana kita tahu dia subur? Keluarganya banyak anak. Mak kau berapa anaknya? 12. Nikahi dia. Masya Allah. Adik mak kau berapa anaknya? 22, kata nikahi dia. Berarti kau subur juga insya Allah. Semoga yang bertanya Allah datangkan jodohnya insya Allah. Dekatkan Allah juga. Amin, amin.